Hai, assalamualaikum. Kenalin, aku Faima. Aku pengen sharing tentang gimana cara aku sebagai ibu anak satu bisa lulus UKM PPAI CBT ya. Di sini aku mau cerita tentang CBT-nya aja, karena sebetulnya kalau OSC apoteker kan masih sumatif ya. Oke, disclaimer ya. Kondisi aku sebagai ibu rumah tangga seperti apa. Jadi kenapa bisa juga bukan yang aku bukan ibu rumah tangga yang beres-beres juga gitu ya, tapi aku beres-beres banget masak gitu enggak, tapi aku emang pengen fokusin ke lebih sering nemenin anak, main sama anak gitu-gitu, lebih banyak interaksi sama anak gitu. Alhamdulillahnya waktu itu aku tinggal sama orang tuaku, jadi makasih mama. Jadi beres-beres apa semua ada yang bantu gitu. Ya pas kalau misalnya aku kuliah juga anak aku ditemenin sama mama ya. Terus ini sebelum ke gimana caraku bisa lulus CBT ya. Aku baru mulai kuliah itu dalam kondisi anakku 2 tahun. Jadi setelah selesai aku menyusui, aku baru kuliah karena yaitu masa-masa menyusui kan penting banget. Jadi aku memutuskan untuk lanjut apoteker itu setelah anakku 2 tahun. Nah, berarti sampai akhirnya lulus tuh aku menjalani kuliah profesi apoteker ini dalam kondisi anakku 2-3 tahun gitu ya, dengan segala perkembangannya dan emosinya dan lain-lain gitu. Oke, itu kondisiku pertama. Ya lanjut, aku bakal cerita aku bisa lulus CBT itu lulus UKM PPAI ya, profesi apoteker itu tanpa les, tanpa ngerangkum gitu. Gimana caranya? Yang pertama tentu aja itu banyaknya adalah karena diizinin sama Allah. Kalau misalnya nggak diizinin sama Allah, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Karena aku juga sebetulnya nggak pinter-pinter banget. Tapi kayaknya Allah kayak ngasih tahu aku buat ini loh celahnya, gini loh caranya gitu-gitu. Oke, pertama itu ya, dari izin Allah dulu ya. Nah, terus yang kedua itu aku mau cerita tentang tip belajar. Memang sih ada orang-orang yang tipe belajarnya ada yang sendiri, ada yang bareng-bareng. Nah, sekarang ini aku pengen menekankan gimana caranya seorang ibu satu anak itu bisa lulus UKM PPAI. Nilainya aku sebetulnya nilai CBT-nya itu 80 sekian. Lumayan, bukan yang paling tinggi senasional, kalau nggak salah 97 gitu apa 91 gitu, lupa. Nah, aku 86 poinnya, dan alhamdulillah sebetulnya nilai tertinggi juga di universitasku. Cara belajar tuh tiap orang memang berbeda. Ada yang sendiri bisa, ada yang bareng-bareng bisa, atau mungkin ada yang keduanya. Nah, menurutku untuk ibu satu anak itu harus bisa belajar sendiri. Dengan catatan aku emang pengen, aku tipe ibu yang kalau misalnya sekolah, kalau misalnya lagi kuliah, ya aku fokus kuliah. Aku nggak bisa video callan sama anakku gitu-gitu karena emang si anakku pasti nangis kalau misalnya video call gitu. Tapi pas begitu pulang, aku kayak bukan sebagai mahasiswa, aku nggak akan ngerjain tugasku depan anakku, aku nggak akan, pokoknya pulang tuh tugasnya main aja sama anak atau ngobrol gitu. Nah, jadi waktuku belajar itu adalah saat anakku tidur. Nah, anak dulu ya, sekarang dia kalau diajak tidur lumayan agak harus mengelus dada ya. Dulu pokoknya dia tuh jam 7:30 tuh harus udah masuk kamar, udah tidur bahkan 7:30. Jadi aku punya waktu. Jadi sebetulnya
aku atur dari awal bahwa dia harus tidur setiap malam tuh jam 7 lah, jam 7 udah masuk kamar, kemudian bisa bisa segera tidur. Jadi aku bisa ngelakuin hal yang lain. Dari dia kecil itu aku kalau sama dia tuh nggak pegang handphone sama sekali. Jadi aku baru me time ku cukup, maaf ya ada jemuran. Me time ku cukup lihat handphone aja. Nah, jadi itu adalah waktu aku untuk belajar tuh saat anakku tidur. Lalu belajarnya gimana? Tipe belajarku sebetulnya tuh aku senang bareng-bareng kok. Kalau misalnya temenku juga belajar, dalam artian gini, gak mungkin kita ya waktu tuh kita kebagi, harus pintar bagi-bagi waktu antara di kampus dan di rumah. Stimulasi anak juga tetap terpantau. Nah, makanya aku sebetulnya sih sukanya belajar sendiri saat udah punya anak ya. Kenapa? Karena bisa lebih cepet. Emang sih ada yang bilang gini, kalau misalnya bareng-bareng itu bisa melangkah lebih jauh, tapi kalau sendiri itu bisa melangkah lebih cepat gitu. Untuk saat ini aku hanya butuh cepat, bukan jauh. Aku nggak perlu yang nilai besar gitu, yang penting lulus sebetulnya. Makanya itu juga salah satu alasan aku kenapa aku nggak les. Karena les itu harus bagi waktu lagi. Dan sebetulnya les itu kan materi dan latihan soal. Jadi aku nanya-nanya ke temanku, kamu les ya gitu? Iya, kayak gimana lesnya? Oh, dikasih materi ini, terus latihan soal segini. Oh, berapa soal per hari? Segini. Jadi aku ngelakuin itu, berusaha melakukan apa yang temanku lakukan di les dan diaplikasikan sama diriku sendiri. Karena aku hanya punya waktu malam gitu. Nah, makanya aku nggak ikutan les, dan lumayan juga gitu. So aku pengen nyobain aja gitu, kenapa sih orang-orang tuh pasti les buat itu gitu. Padahal sebelumnya kan kita udah belajar di kampus gitu kan. Nah, aku bisa nggak ya kalau misalnya tanpa les gitu? Dan ternyata bisa ya, alhamdulillah. Dan tanpa les, tanpa ngerangkum. Aku bener-bener gak ngerangkum karena cara belajarku bener-bener anakku tidur sebelah, terus aku di handphone belajarnya, di handphone malam-malam gitu, buka cuman dibaca gitu, gak nulis sama sekali karena ribet. Terus aku skoliosis, jadi aku nggak kuat kalau misalnya duduk lama-lama tanpa nyender, atau dengan nyender juga tetap nggak kuat sih. Jadi harus sambil tiduran kalau belajar di handphone. Nah, jadi aku nggak bisa ngerangkum, menurutku itu rada ribet. Jadi aku selalu kalau mencatat apapun tuh di note. Jadi pas kan emang sih aku dari dulu pas anakku kecil itu nggak pernah bawa handphone di depan dia ya. Tapi kesini karena udah mau ujian gitu, aku sering sih kayak sambil nyuapin dia, aku sambil lihat handphone, sambil belajar gitu. Jadi nggak ribet buat aku nggak harus bawa buku banyak, aku nggak harus bawa pensil, pulpen. Aku cuman nyatetnya dengan cara ngetik di note, sama ya udah dilihat aja di handphone gitu materinya gitu. Kenapa aku bisa ngerangkum? Karena ada ebook, ada PDF-nya, nggak tahu aku dapet dari temanku gitu, PDF modul UKAI gitulah. Dan itu mau ngebantu banget. Sebetulnya itu modulnya tuh modul obat UKAI kayaknya ya. Nggak tahu, temenku dapat aja gitu kok bisa, yang nggak ngerti. Alhamdulillah itu rezeki ya. Tapi maaf ya obat UKAI. Jadi ada PDF-nya. Nah, terus kenapa aku nggak ngerangkum ya? Terus, nah, cara aku belajar ya, pasti semua orang pengennya tuh belajarnya dari materi, pasti bener, dan emang bener. Kalau secara idealnya sih sebenarnya ya, harusnya belajar secara ideal tuh gini,
kita ngerangkum baca dari sumber yang terpercayanya, misalnya dari Permenkes atau dari tata laksana konsensus apa gitu ya. Terus dirangkum, habis selesai dirangkum, kita paham semua materinya, baru ngerjain soalnya, ya kan? Tapi tidak dipungkiri, kita kan kuliah juga pulang dikasih tugas, apalagi kalau PKPA itu capek banget rasanya gitu PKPA tuh ya. Padahal habis PKPA tuh kan udah mau ujian ya sebentar lagi. Nah, dulu sih aku mikir pas pertama masuk ya, pokoknya aku akan merangkum, kemudian aku akan belajar dari sekarang gitu. Tapi nyatanya enggak ya, aku butuh waras juga gitu ya. Jadi aku gak kayak gitu. Nah, atau enggak banyak orang yang bilang walaupun PKPA tetap cicil belajar. Aduh, aku gak bisa, kayaknya aku pulang PKPA mending tidur aja, makasih gitu ya. Apalagi jarak PKPA dari rumah waktu itu jauh lumayan. Jadi udah aku pasrah aja, paling PKPA itu aku hanya mikirin strategi aku nanti setelah selesai PKPA, setelah selesai sidang PKPA tuh akan gimana cara belajarnya gitu. Nah, udah selesai PKPA, udah selesai sidang, itu aku akhirnya memutuskan gitu ya untuk cara belajarnya tuh gini. Ada tahu kan, ada buku kumpulan soal UKAI. Itu ada buku yang sebenarnya itu tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2023 ya, 2022 kayaknya, 2022. Oh iya, selain aku nggak les, nggak ngerangkum, dan nggak beli buku sama sekali, karena alhamdulillahnya aku dikasih sama teman sih, kasih sama kakak sama teman yang udah lulus duluan gitu ya. Jadi aku bener-bener 0 rupiah banget loh untuk yang persiapan itunya gitu ya, persiapan ujiannya. Ada tuh modul yang tahun 2022 kalau nggak salah, dia 2022 itu modulnya tuh yang ada soal sebelah kirinya tuh soal, terus sebelah kanannya tuh udah ada jawabannya tapi ada pembahasannya. Itu aku fotoin semuanya karena supaya aku bisa all in one di handphone belajar gitu tanpa bawa kertas, biar simple aja. Kadang kan selain di rumah tuh anak tuh pengen jalan-jalan lah, pengen apa, itu bisa sambil bukain di handphone gitu. Atau misal sambil ngantri apa gitu, beli makan atau apa gitu, bisa sambil banget, bisa membantu banget di sela-sela itu. Nah, mungkin orang-orang tuh kayaknya ya, teman-temanku tuh kayak selalu pengen punya buku terbaru gitu. Waktu itu ujiannya tuh awal-awal 2024 aja tuh belum, tapi mereka udah punya buku kumpulan soal UKAI 2024 gitu ya, UKM PPAI 2024. Kata kok bisa? Padahal 2024-nya aja belum gitu. Karena jangan hanya kemakan judul ya teman-teman. Sebenarnya aku baca-baca tuh gak jauh beda kok. Isi soalnya, isi materi tuh mirip-mirip juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya buku yang tahun-tahun kemarin, itu cukup kok menurutku gitu. Asal ngulik lagi setelah itu gitu. Nah, oke ya. Baik lagi ya, aku mana-mana ya ceritanya nggak apa ya. Azan lagi. Nah, yang aku suka dari buku itu, buku soal itu karena dia tuh per blok ya, per misalnya infeksi blok 1 tentang gangguan saluran cerna, blok 3 tentang saluran apa gitu ya, gangguan apa atau glaukoma atau apa gitu. Jadi kita bisa fokus per materi. Nah, tentang tipe belajar ya, akan lebih efektif menurutku untuk kalau misalnya kita ngerjain soalnya tapi gini, kita baca soalnya terus tebak jawabannya, terus abis itu baru lihat jawabannya menurut si modul itu, menurut si buku soal itu. Kalau misalnya salah, cari tahu yang benernya gimana. Oh, harusnya kayak gimana ya? Oh, gini ya tata laksananya. Atau misalnya kecuali kalau misalnya emang kosong banget gitu ya tentang bab itu, ya baca-baca dulu aja. Oh ya, iya gitu. Baca dulu
materinya di si PDF yang modul itu. Nah, aku baca dulu, oke, pahamin. Nggak paham nggak apa-apa, nggak harus sampai paham. Yang bikin kita lama nggak maju-maju belajarnya itu karena ya aku belum paham, aku mau belajar lagi. Padahal untuk ngadepin itu tuh waktunya bentar lagi gitu, kita harus cepet-cepet gitu. Apalagi kalau misalnya udah ibu rumah tangga gitu kan. Itu aku pokoknya pegangannya bisa dikatakan bukunya itu cuma 2. Yang pertama modul yang PDF itu, yang kedua itu latihan soal. Nah, udah baca materi yang di modul PDF itu aku langsung ngerjain soal, misalnya nomor 1 gitu ya, ngerjain soal terus jawab aja. Kalau misalnya baru abis itu ngeliat ke sebelah kanannya gitu ya, ke si jawabannya sama nggak, terus oh salah ya aku ya, kenapa ya kok salah, oh ternyata kayak gini ya, atau nggak misalnya bahkan bener sama bener, kok bisa benar karena apa ya, baru baca lagi si materinya. Kalau nggak cukup materi di modul itu, bisa lihat di internet atau di tata laksana kalau cukup waktunya ya, tata laksana yang sesungguhnya gitu ya. Nah kayak gini, jadi aku itu belajarnya dari modul yang di PDF. Ini contohnya yang DM. Aku pelajarin dulu, kalau nggak ngerti pun nggak apa-apa, tetap baca aja sampai selesai. Nah kalau udah, aku akan ngerjain soal-soal yang udah aku fotoin, tapi dibuat folder per blok. Misalnya blok 1 ada kardiovaskular, ada yang endokrin, ada pencernaan, dan lain-lain. Ini ada yang banyak banget, ada yang sedikit banget per bloknya, yang paling sedikit yang kulit ya, cuma 7 halaman, terus ada juga yang infeksi itu sampai 50 sekian halaman. Nah misal yang ini ya, ngerjain yang kardiovaskular. Nah nih aku ngerjain soalnya itu kan sambil lihat di sebelah anak aku ya. Nah aku lihat baca soalnya doang nih, ditutup sih jawabannya, aku baca terus aku tebak. Pas udah aku tebak, nanti aku akan lihat jawaban di sebelah kanannya dan pembahasannya bener apa enggak sama tebakan aku. Kalau misalnya bener, tetap cek lagi sama modul yang pertama ya, yang ini. Kalau salah juga tetap cek lagi gitu. Oh iya, tadi di folder itu ada centang-centang, itu tanda kalau misalnya aku udah selesai ngerjain semua soal di blok itu. Nah, jadi aku ngerasain banget kalau kayak gitu, aku jadi lebih ngerti dan lebih ingat karena aku berangkat dari masalah, dari sebuah persoalan. Jadi baru dari persoalan itu jadinya tumbuh rasa penasaran harusnya seperti apa gitu. Jadi aku lebih ingat, aku ngerasain kayak gitu. Nah sebetulnya ada beberapa temanku juga yang caranya kayak gitu, maksudnya dia juga jadi latihan soal ya, tapi terlalu gampang percaya. Jadi itu penting juga, jangan cepat percaya. Kenapa kok si buku jawabannya ini, oh harusnya ini ya, terus kita jadi kayak oh iya benar harusnya ini. Padahal ya nanti pasti akan menemukan kok di buku soal ini jawabannya ini, di buku soal yang itu jawabannya itu gitu ya, beda-beda. Jadi kita harus punya pendirian juga, makanya itu dicari tahu harusnya seperti apa. Kalau menurut literatur A itu seperti apa, literatur B seperti apa gitu. Jadi lebih kayak aku kayak diskusi sama diri sendiri gitu saat itu. Kalau misalnya itu aku kan sendiri belajarnya, tapi kalau misalnya udah aduh bingung banget maksudnya gimana, jawabannya harus seperti apa, nah baru dicatat. Kalau misalnya ketemu sama teman baru didiskusikan kayak gitu. Kalau misalnya sama teman terus diskusi, menurutku tuh banyak waktu yang kebuang loh, karena semuanya masih bingung tapi ketemu apa yang mau diomongin gitu. Waktu itu aku sampai mau kayak bagi-bagi, aku bagian pernafasan ya, aku bagian pencernaan ya, nanti pas kita ketemu masing-masing bisa jelasin atau bisa kemukakan apa yang dibingungin. Tapi waktu itu aku kayak asik sendiri gitu, ujung-ujungnya bisa belajar sendiri. Aku catat semua yang aku bingungin. Aduh maaf ya gelap,
ini video pertamaku. Nah, baru yang bingung aku tanya ke temen gitu, atau yang bingung bisa aku simpen dan aku cari tahu kemudian, kayak gitu. Gitu doang loh belajarnya. Nah terus udah kayak gitu aja. Karena ini udah maghrib dan anakku udah manggil-manggil, udah makin peteng juga, jadi aku udahin aja videonya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, sharing-sharing, boleh tanya aja, bisa di Instagram @faimasta atau di YouTube ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar UKM PPAI-nya, dimudahkan dan ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum.